Quran Surat Al-Imran ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Mempelajari sejarah umat-umat yang dahulu dan melihat bekasnya dengan melawat mengembara dengan sendirinya akan memperoleh penjelasan, petunjuk dan pengajaran. Ilmu kita akan bertambah-tambah tentang perjuangan hidup manusia di dalam alam ini. Dalam ayat ini kita berjumpa dengan anjuran mengetahui 2-3 ilmu yang amat penting. Pertama, sejarah. Kedua, ilmu bekas peninggalan kuno. Ketiga, ilmu siasat perang. Keempat, ilmu siasat yang mengendalikan negara. Di dalam sejarah misalnya, banyak kita bertemu dengan hal-hal yang penting. Meskipun tidak seluruh sejarah ditulis dalam Al-Quran, hanya kebanyakan yang berkenaan dengan perjuangan Rasul-Rasul. Misalnya perjuangan Musa menentang kezaliman Fir'aun, atau Ibrahim menghadapi kaumnya, tetapi yang tidak tertulis dalam Al-Quran dapat kita cari dari bahan lain. Misalnya penyerbuan tentara Iskandar Macedonia dari barat ke timur. Mengapa Iskandar dengan tentaranya yang tidak cukup 100.000 orang dapat mengalahkan tentara Darius, Raja Persia, yang jumlahnya hampir setengah juta? Sebab tentara Iskandar enteng, sigap, dan lincah. Sedang tentara Darius ke medan perang telah berat oleh pakaian dan perhiasan. Darius hanya menggantungkan kekuatan kepada banyak bilangan. Padahal Iskandar mempunyai disiplin yang teguh dan tentara cekatan. Kemudian, mengapa Octavianus dapat mengalahkan Antonius ketika merebut kuasa atas lembah Nil? Di sini kita bertemu dengan kecongkakan Antonius sebab kemenangan-kemenangan yang telah lalu dan pelukan Cleopatra yang menyebabkan dia lupakan daratan. Tidak diingatnya bahwa orang di tanah airnya sendiri sudah mulai bosan kepadanya sebab bangsanya sendiri sudah di bawah bertualang untuk kepentingan pribadi. Lantaran itu, ketika pukulan Octavianus datang, dia tidak dapat bertahan lagi. Dan banyak lagi contoh yang lain. Dalam sejarah perjuangan Islam di Spanyol atau Andalusia, pernah terjadi hal serupa, yaitu dalam peperangan yang terkenal dengan sebutan pertempuran di Tibrina. Ketika itu tentara Islam datang ke medan dengan baju-baju sutra warna-warni, sedang tentara Kristen datang dengan pakaian peperangan, dengan baju besi dan ketopong besi. Setelah berperang, ternyata tentara Islam kalah secara menyolok. Ketika mereka pulang dengan muka tunduk dan malu, seorang penyair telah menyambut dengan ejekan yang mendalam. Labisul hadida ila wadho labisutum walabistumu hulala hariri alaikum alwana makana ajmalukum wa akbahuhum iza illam yakum bitibronata makana. Mereka pergi ke medan perang berbaju besi dan kamu memakai perhiasan sutra aneka warna. Alangkah indahnya kamu dan alangkah jeleknya mereka itu. Kalau sekiranya tak terjadi di Tibrinah, apa yang telah terjadi? Tetapi hal yang serupa pernah pula terjadi pada akhir abad 7 Hijriah, sesudah jatuhnya Baghdad, yaitu ketika bangsa Tartar yang gagah perkasa hendak menyerbu negeri Mesir. Bila terdengar tentara keturunan Genghis Khan itu hendak menyerbu, penduduk Syam sudah ketakutan. Akan tetapi ulama besar Taqiyuddin Ibnu Taimiyah
berkata di hadapan orang-orang besar Mesir bahwa tentara Tartar itu pasti kalah dan Islam pasti menang kembali. Dan Ibnu Taimiyah sendiri ikut dalam peperangan itu. Antara yang mendengar ada yang berkata, "Ya Syekh, janganlah dikatakan pasti. Katakan sajalah insya Allah." Beliau jawab teguran itu dengan lebih tegas. Insya Allah yang pasti, bukan insya Allah yang raga. Kemudian ternyata bahwa memang kalah tentara Mongol Tartar keturunan Genghis Khan dan Hulagu Khan itu. Selesai perang bertanyalah orang kepada Ibnu Taimiyah, mengapa dia meramal sepasti itu? Beliau jawab, sebab dalam penglihatan saya, keberanian tentara Mongol itu telah habis hilang, hanya tinggal nama. Sebab mereka telah dikalahkan lebih dahulu oleh kehidupan mewah. Orang yang dipukau oleh kemewahan tidak akan menang berperang. Setelah memerhatikan sejarah-sejarah ini, teringat pula lah kita bagaimana tentara Belanda mundur dan tidak melawan sama sekali ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia. Bagaimana akan menang kalau serdadu-serdadu Belanda sendiri yang ikut berperang ingin hendak membawa lemari pendingin makanan yang ada di rumahnya ke medan perang? Maka ayat yang tengah kita tafsirkan ini berlaku menjadi pedoman untuk selamanya di dalam menilai kenaikan suatu umat ataupun kejatuhannya. Bahwasanya kelobaan akan harta dan kemewahan adalah pintu-pintu bagi kekalahan. Tidaklah terdapat bukti bahwa pada zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat-sahabat yang mengetahui sejarah, contoh-contoh teladan perjuangan bangsa-bangsa yang telah lalu itu. Akan tetapi perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan wahyu tidak pula ragu kepada keadaan kerajaan-kerajaan besar yang ada di sekeliling pada waktu itu. Tatkala masih di Mekah, telah diwahyukan kepada beliau tentang peperangan antara bangsa Rum dan bangsa Persia. Sampai setelah satu kali bangsa Rum kalah, wahyu menerangkan bahwa sudah kekalahan yang pertama itu, bangsa Rum akan menang lagi. Lihat surat Ar-Rum ayat 2. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang terdekat, yang sekarang boleh disebut staf beliau, sangat memerhatikan situasi luar negeri, sebagaimana juga keadaan dalam negeri. Tersebut bahwa dengan memerhatikan orang memperoleh penjelasan petunjuk dan pengajaran bagi orang yang bertakwa. Di sini kita dapat mengetahui lagi betapa luasnya arti takwa. Pokok arti ialah memelihara wiqayah. Maksud yang pertama ialah takwa kepada Allah. Memelihara hubungan dengan Allah dan takut kepadanya. Akan tetapi dalam ayat ini kita bertemu lagi dengan arti yang lain, yaitu memelihara, menjaga, awas, dan waspada. Maka dengan demikian takwa kepada Allah tidaklah cukup sekadar dengan ibadah sholat, berzakat, dan puasa saja. Akan tetapi termasuk lagi dalam rangka ketakwaan ialah kewaspadaan menjaga agama dari intaian musuh, taat kepada komando pimpinan. Sebab kalau kalah karena tidak ada kewaspadaan, jangan Allah disalahkan, tetapi salahkanlah diri sendiri yang lengah.